Tuh. Nah ini guys, kayaknya saya nggak berani dekat guys, bau. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus pembunuhan yang sangat mengerikan, di mana tubuh korbannya dibuang dari atas jembatan. Dan mirisnya ada cerita jika korban ini diperalat menjadi seorang PSK. Bagaimana kronologi dari kasus ini? Yuk kita simak videonya. Awal kisah dan kasus ini dibuka dari penemuan jasad seorang wanita tanpa busana yang ditemukan di aliran sungai Jembatan Cipendawa, Desa Cibodas, Kecamatan Pacet, Cianjur, Jawa Barat, pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025, sekitar jam 14.25 menit. Penemuan ini berawal dari dua orang remaja yang bernama Farel 17 tahun dan Rizky 15 tahun. Dua remaja itu sedang bekerja di kebun kembang di sekitaran lokasi kejadian. Saat hendak mengambil pasir di tepi sungai, mereka melihat ada sesuatu yang menyerupai boneka dari atas tebing. Karena rasa penasaran, mereka pun turun ke sungai untuk memastikan sosok yang tersangkut di bebatuan tepi sungai. Saat didekati, kedua remaja itu pun baru menyadari jika itu bukanlah boneka, melainkan sosok tubuh seorang wanita yang ditemukan dalam kondisi tanpa busana dan sudah tidak bernyawa. Kedua remaja tersebut melaporkan temuannya pada pekerja kebun lainnya yang segera dilaporkan pada Ketua RW 03 Kampung Pasir Hari yang diteruskan pada pihak kepolisian sektor Pacet. Sore hari ini tanggal 4 bulan 6 Beijing Hill dikejutkan dengan penemuan mayat wanita. Kita lihat mayat lagi dikit ini guys, nggak pakai baju guys, kasihan sekali ini. Nggak tahu korban apa guys, yang pasti dia hanyut di sungai, nggak tahu dihanyutkan, nggak tahu hanyut karena banjir, nggak tahu itu mah. Sekian guys infonya ya, jangan lama-lama ngeri guys. Ini baru warga aja, dan ada Pak Polisi juga berdatang hingga ini mau identifikasi mungkin. Pihak kepolisian yang tiba di lokasi menemukan kondisi jasad wanita yang sudah membusuk, yang diduga sudah beberapa hari berada di sana. Menurut keterangan warga setempat, lokasi penemuan jasad itu berada di perbatasan antara Desa Cibodas dan Desa Pakuwon. Beberapa warga meyakini bahwa lokasi sebenarnya masuk dalam wilayah Desa Pakuwon, Kecamatan Sukaresmi. Jasad wanita itu pun segera dievakuasi oleh tim Inafis Polres Cianjur, dibawa menuju rumah sakit untuk proses identifikasi lebih lanjut. Pihak kepolisian pun masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas dan penyebab kematiannya. Meski pada saat ditemukan kondisi jasad sudah membusuk, namun pada bagian sidik jari korban ini masih bisa diperiksa guna mengetahui identitas dari korban wanita tersebut. Upaya pengungkapan identitas korban ini pun akhirnya berhasil. Yang diketahui, korban bernama Sinta Oktavianti Dewi, berusia 30 tahun, yang berstatus ibu rumah tangga, merupakan warga Kampung Sinargali, Desa Sinargali, Kecamatan Cilaku, Cianjur, Jawa Barat. Setelah berhasil mengetahui identitas dari korban, pihak kepolisian pun segera memberitahukan pada pihak keluarga mengenai kabar duka ini dan meminta keluarga agar datang ke rumah sakit melihat kondisi jasad secara langsung serta menyamakan ciri-ciri pada tubuh korban agar memastikan jika memang benar identitas korban adalah Sinta. Akhirnya,
ada seorang pria mewakili keluarga datang ke rumah sakit. Pria ini adalah paman korban. Di saat melihat kondisi korban, paman korban pun tidak mengenali wajahnya lantaran wajahnya yang sulit dikenali. Tetapi pada saat paman korban melihat ciri-ciri fisik yang diantaranya tato alis dan tindikan pada telinga, adanya kecocokan, sehingga terkonfirmasi jika jasad wanita itu benar adanya adalah Sinta. Selain itu, dari hasil pemeriksaan tubuh luar korban, ditemukan sejumlah luka pada bagian kepala dan wajah korban. Luka tersebut berhasil teridentifikasi dari hantaman benda tumpul, sehingga pada kasus ini pun bisa diambil kesimpulan jika korban Sinta merupakan korban pembunuhan. Sehingga pihak kepolisian mulai menelusuri aktivitas korban semasa hidupnya. Sementara mengenai sosok dari korban itu sendiri tidak dijelaskan secara rinci. Yang diketahui korban merupakan ibu rumah tangga dan yatim piatu. Diketahui korban pun merupakan seorang janda setelah sang suami meninggal dunia. Dari pernikahannya itu, korban telah memiliki anak perempuan berusia 12 tahun. Sejak suaminya meninggal dunia, korban Sintalah yang berperan mencari nafkah. Namun jika melihat postingan di sosial medianya, silakan kalian menilai sendiri apa latar belakang dari pekerjaannya. Karena secara pribadi, gua tidak bisa menjelaskan detail mengenai pekerjaan dari korban ini. Pada sisi lainnya, pihak kepolisian pun terus-menerus melakukan penyelidikan dari setiap petunjuk yang ditemukan oleh polisi. Setelah 20 hari dari penemuan jasad korban Sinta, tepatnya tanggal 24 Juni 2025, Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Tono Listianto mengkonfirmasi telah berhasil menangkap seorang pria bernama Muhammad Fauzan Saiful Rahman berusia 27 tahun. Pelaku ini ditangkap jam 2 dini hari di tempat persembunyiannya, kawasan Avapak, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi. Pengungkapan pada kasus ini pun bermula pada saat pihak kepolisian mendapatkan petunjuk dari keterangan saksi yang mengungkapkan jika Fauzan adalah orang terakhir yang diketahui bersama dengan korban. Selain itu, keberadaan pelaku pun tidak diketahui, sehingga polisi menaruh curiga akan sosok dari Fauzan ini. Setelah dilakukan penyelidikan secara mendalam, polisi pun mendapatkan bukti jika Fauzan merupakan pelaku pembunuhan. Sementara itu, dari hasil interogasi terungkaplah fakta jika motif pada pembunuhan ini yakni pertengkaran antara korban dan pelaku. Selain motif pembunuhan, polisi pun mendapatkan pengakuan yakni pelaku melemparkan atau menjatuhkan korban dengan sengaja dari atas jembatan dalam kondisi masih hidup. Peristiwa pembunuhan ini pun bermula di saat korban berkenalan dengan pelaku yang dikenalkan oleh temannya. Sejak dari perkenalan itu, hubungan keduanya pun semakin dekat dan akrab yang terjalin selama 2 bulan lamanya. Entah atas persetujuan dari korban atau tidak, pelaku Fauzan ini bertindak sebagai yang dimana pelaku mempromosikan korban dalam akun sosial media yakni Facebook dan micet. Pelaku menjadikan korban seorang PS dan didapatkan fakta di dalam akun sosial media milik pelaku, di mana korban ditawarkan pada wisatawan asing, hingga akhirnya pelaku pun mendapatkan pelanggan 2 orang. Namun tidak diketahui apakah pelanggan tersebut warga negara asing atau warga negara Indonesia. Setelahnya, pelaku membawa korban menuju kawasan Puncak Bogor. Kepergian korban bersama dengan pelaku ini, apakah korban mengetahui atau tidak, akan dijadikan. Sejauh ini tidak ada artikel yang menjelaskan akan hal itu. Kepergian korban dan pelaku menuju pertemuan itu ternyata sia-sia. 2 pelanggan yang memesan jasa korban Sinta tiba-tiba membatalkan pertemuan tersebut, sehingga dengan berat hati pelaku dan korban
akhirnya putar balik lalu kembali lagi pulang. Nah, saat di dalam perjalanan pulang itu, petaka telah menanti korban Sinta. Semua kejadian mengerikan ini pun diawali dari kekesalan korban kepada pelaku, yang dimana korban marah pada pelaku diduga akibat pembatalan pesan tersebut. Menurut pengakuan dari pelaku ini, korban bukan hanya saja marah, tetapi korban melampiaskan amarahnya dengan menoyor-noyor kepala pelaku berulang-ulang kali, yang membuat pelaku pun merasa sakit hati. Tepat di atas jembatan Sungai Cipendawa, yang pada saat kejadian tersebut lokasi dalam keadaan sepi. Keributan antara korban dan pelaku pun tidak berhenti. Pelaku yang sudah emosi langsung membanting korban dari atas jembatan yang memiliki ketinggian 15 meter ke dasar sungai, yang membuat korban pun terjun bebas. Setelah korban ini tergeletak di dasar sungai, pelaku turun ke sungai untuk mengecek kondisi korban dan memastikan apakah korban Sinta ini masih hidup atau tidak. Yang ternyata meski sudah terjatuh, korban masih hidup saat pelaku mengecek kondisinya. Demi bisa menutupi kejahatannya, pelaku tanpa basa-basi mengambil batu seberat 5 kg, lalu dihantamkan pada kepala dan wajah korban berulang-ulang kali, hingga akhirnya korban pun kehilangan nyawa. Setelahnya, pelaku melucuti pakaian korban. Pelaku mengaku hal itu sengaja dia lakukan agar tubuh korban hanyut terbawa aliran sungai. Setelahnya, pelaku mengambil perhiasan serta ponsel milik korban, lalu melarikan diri hingga akhirnya pelaku ini berhasil tertangkap. Pada saat ini pun, tubuh korban telah dimakamkan. Dari kejadian ini, anak korban yang berusia 12 tahun kini menjadi yatim piatu. Untuk sementara, pelaku akan dijerat pasal pembunuhan tidak berencana, yakni dengan penjara maksimal 15 tahun. Namun, jika ditemukan bukti baru yang mengindikasi ini pembunuhan berencana, maka pelaku akan dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati. Guys, semoga saja kita dijauhkan dari segala malapetaka dan mara bahaya. Libatkan Tuhan dalam setiap aktivitas, agar kita selalu dalam perlindungannya dan terjaga dari perbuatan maksiat. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini, dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?